Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الشيخ يهدي نور علي أنور بن الحج ميمونة والمقول لك محمد نور بن كجر والمقول أبويا الوالد الشيخ نور أنور بن كيهدي نور علي والمؤهل كتاب الإمام النووي رحمه الله بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Al-Mukarramat wal Muhtaramat, para tuan-tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita sekaligus penasehat Masjid Jami' Nurul Jannah, Al-Mukarram, Al-Ustadz Bapak Haji Rabi'uddin Hasan SPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Rahil Ilyas.
kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Ketua DKM Akhina Al-Mukarram Al-Ustaz Bahrul Ulum SPDI, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan juga amanah yang diemban diberikan kemudahan oleh Allah. Al-Mukarram Al-Ustaz Asmaullah HS serta seluruh para asatidah lainnya, para tokoh masyarakat, para hujaj, para sepuh, para orang tua, para bapak, para ibu, dan seluruh jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini senantiasa mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, serta diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama ikut dalam salat subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan pengajian. Yang mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, disampaikan usia kita untuk bertemu dengan bulan Rajab, dipertemukan kita semua kepada bulan Sya'ban, terutama mudah-mudahan disampaikan usia kita semua untuk bertemu dengan bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. InsyaAllah beberapa hari lagi akan sampai kepada bulan Rajab, di mana Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Kemudian kata Nabi, bulan Sya'ban adalah syahri, bulanku, dan bulan suci Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya para jamaah sekalian, ketiga bulan ini istimewa, terutama bulan suci Ramadan. Kalau dalam hari, dalam satu pekan ini ada 7 hari, maka di antara hari ini ada pemimpinnya, yaitu Yaumul Jumu'ah. Di hari apa? Hari Jumat. Itulah kenapa di hari Jumat banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan. Ketika kita melakukan amalan-amalan soleh di dalam hari Jumat. Kemudian ada juga bulan terdiri dari 12 bulan dalam satu tahun. Maka pemimpin bulan Sayyidus Syuhur adalah Syahrul Ramadan, yaitu bulan suci apa? Bulan suci Ramadan. Nah, yang paling dekat yang akan kita hadapi adalah bulan Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah haramkan. Maksud diharamkan di sini adalah yang pertama memang diharamkan untuk kita konflik, berkelahi, bertikai terhadap sesama saudara. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan jauh sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, dilahirkan di lingkungan Arab, di mana sudah ada tradisi bahwa mereka menghormati 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah,
lalu yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, lalu yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Sehingga pada saat itu mereka orang-orang Arab, di kalangan Arab terutama, mereka sudah paham kalau keempat bulan ini mereka tidak melakukan perang. Tradisi yang mereka hormati bukan hanya kemudian menjadi perintah agama dalam agama Islam, tetapi juga menjadi sebuah tradisi yang mereka patuhi. Apa yang mereka lakukan di bulan keempat bulan ini, bulan keempat bulan ini menjadi bulan yang diharamkan. Maksud diharamkan di sini adalah bulan yang Allah muliakan. Sama seperti Masjidil Haram, masjid yang masjid yang Allah muliakan. Ada Al-Haramain, baik itu Makkah maupun Madinah. Kenapa disebut Al-Haramain? Karena kedua tanah ini, kedua tempat ini, keduanya Allah muliakan. Nah, begitu juga di dalam 4 bulan ini, di mana Allah muliakan, begitu juga bagi hamba yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Di bulan Dzulqa'dah, apa yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman Nabi, di mana mereka menunggu datangnya musim haji. Mereka lebih banyak berdiam diri, mereka lebih banyak beribadah, mereka lebih banyak berzikir sampai datangnya musim musim haji, terus sampai bulan Muharram. Begitu pula di dalam bulan bulan Rajab. Sebentar lagi akan sampai kita kepada bulan Rajab. Tentunya para jamaah sekalian, sebelum sampai kepada bulan Rajab, tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui. Ada apa bulan Rajab tersebut? Apa yang menjadikan bulan Rajab itu mulia? Dan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Rajab. Bulan Rajab para jamaah sekalian, termasuk 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Dan setidaknya ada 3 amalan yang bisa kita lakukan ketika kita berada di bulan bulan Rajab. Jadi sebelum kita sampai di bulan Rajab, setidaknya kita sudah ancang-ancang dulu nih, apa nanti yang bisa kita lakukan di bulan di bulan Rajab. Yang pertama para jamaah sekalian, ketika di bulan Rajab, lakukanlah puasa sunnah. Hal ini diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah An-Nawawi ala Al-Muslim, juz 8 halaman 38. Di sana dijelaskan bahwa disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah, puasa di bulan bulan Rajab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan seseorang untuk berpuasa di bulan-bulan yang Allah haramkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga dan juga Rajab. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Abu At-Thayyib Syams Al-Haq Al-Azim, di mana ia mengatakan, sum minha ma syi'ta, wa asyara bil asabi al-thalatha ila annahu la yazidu ala al-thalath al-mutawaliyat, wa ba'da al-thalath yatruku yawman aw yawmain, wal aqrabu anna al-isyarah li ifadah
annahu yasumu thalathan wa yatruku thalathan. Apa yang dimaksud dari kutipan ucapan ini? Maksudnya adalah berpuasalah olehmu dari bulan-bulan yang mulia. Silakan engkau puasa bebas, bebas sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan penuh. Kemudian Nabi SAW pada saat itu berisyarat dengan menggunakan 3 jarinya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan 3 jarinya. Kepada siapa isyarat ini ditujukan? Kepada Al-Bahili. Apa? Kenapa kok Nabi mensyaratkan demikian? Maksudnya adalah, wahai Al-Bahili, hendaknya engkau berpuasa tidak melebihi 3 hari al-mutawaliyat berturut-turut. Setelah engkau puasa 3 hari, kemudian setelah 3 hari hendaknya engkau meninggalkan puasa tersebut selama 1 atau 2 hari. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan, wahai Al-Bahili, puasa maksimal 3 hari. Puasa maksimal 3 hari. Setelah engkau puasa 3 hari, silakan engkau berbuka. Jangan apa? Jangan puasa, kasih jeda. Berapa hari dikasih jedanya? Minimal sehari atau 2 hari. Setelah dikasih jeda sehari atau 2 hari, silakan engkau lanjut lagi untuk melaksanakan apa? Melaksanakan puasa. Nah, dari sini para jamaah sekalian, Al-Bahili, kenapa kok Nabi sampai mengisyaratkan dengan 3 jari kepada Al-Bahili? Ternyata Al-Bahili ini termasuk daripada orang yang tidak kuat melaksanakan apa? Puasa. Saat itu Al-Bahili ingin menambah puasanya lebih dari 3 hari. Tetapi Nabi melihat bahwa Al-Bahili kalau memaksakan puasa lebih dari 3 hari, maka berakibat akan terganggunya apa? Kesehatannya. Akan menjadi buruk kesehatannya. Sehingga hal ini wajarlah bahwa Nabi kita Muhammad SAW membatasi frekuensi puasa di bulan Rajab ini, yang pada saat itu hendak dilakukan oleh Al-Bahili. Nabi hanya membolehkannya apa? 3 hari. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah isyarat Nabi ini yang Nabi isyaratkan kepada Al-Bahili kemudian berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad? Maka jawabannya adalah tidak. Artinya silakan, jika engkau kuat berpuasa lebih dari 3 hari, silakan engkau lakukan puasa apa? Puasa 3 hari. Bahkan kalau sudah sampai di bulan Rajab, kalau engkau kuat, puasa di bulan Rajab penuh selama satu bulan. Boleh nggak Pak Ustadz, saya lanjut lagi di dalam bulan Sya'ban? Lanjut lagi nih, 1 bulan, silahkan. Kemudian ditutup dengan puasa Ramadan. Nah, ini dilakukan oleh guru kita Al-Maghfurullah Nur Ali, terutama istri beliau almarhumah Nyai Hajah Rahmah, itu melakukan puasanya sampai apa? Sampai 3 bulan. Ketika masuk di bulan Rajab, Kiai Nur Ali, terutama Nyai Hajah Rahmah ini langsung puasa 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Jadi puasa di bulan Rajab silahkan. Cuma ada syaratnya, terutama di bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban ini sangat ditekankan oleh ulama menjadi syarat jika engkau ingin puasa full di bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban ini ada catatan khusus dari ulama?
Kalau engkau ingin puasa di bulan Sya'ban dan engkau mampu ya untuk melakukannya, dan engkau tidak mengabaikan puasa Ramadan, silakan lakukan. Ya, tapi kalau engkau puasa di bulan Sya'ban, kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan engkau menjadi lemah, apalagi engkau tinggalkan puasa Ramadan, ya maka menjadi apa? Menjadi berdosa. Puasa di bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, saya punya mertua, ya ummi mertua, istri daripada guru kita Al-Maghfurullah ya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Itu kalau udah masuk bulan Rajab beliau puasa 3 bulan. Ya, bahkan ketika beliau umroh sekalipun saya tanya, Umi ketika umroh puasa nggak? Puasa. Mau lagi jalan-jalan kayak kemana kayak apa, tetap puasa. Ya, makanya salah satu manfaat puasa itu ya itu membuat tubuh kita menjadi apa? Ya, menjadi sehat ya. Kalau kata Zaidul Akbar, tubuh kita ini ya perlu apa? Ya perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara puasa ya. Kalau nggak kuat kita puasa sebulan penuh, ya puasa ya semampu kita. Senin, Kamis ya puasa Ayyamul Bid ya disilahkan, terutama ketika sampai di bulan apa? Ya bulan Rajab. Kemudian ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ya pada amalan yang kedua ini? Ketika sampai di bulan Rajab, ya hal ini dijelaskan di dalam ya kitab Lataiful Ma'arif, disampaikan oleh Ibn Rajab ya, juz 1 halaman 122, ya, di mana dikatakan di sana bahwa Rajab ini bulan yang tepat ya untuk seseorang melaksanakan taubat atas dosa-dosa yang ya dilakukannya. Ya, jadi nanti bulan Rajab ya kita perbanyak apa? Perbanyak taubat. Nah, kemudian para jamaah sekalian, bagaimana cara taubat seseorang agar taubatnya ini diterima? Dijelaskan di dalam hadis ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, syarat taubat ini ya terbagi kepada 2. Ada syarat taubat yang berkaitan ya dengan Allah ya. Ada syarat taubat yang berkaitan dengan apa? Dengan manusia. Ini dibedakan. Nah, yang pertama syarat taubat yang berhubungan dengan Allah, yang pertama harus menghentikan perbuatan dosa ya, harus menghentikan perbuatan dosa ya. Kalau hari ini bertobat kemudian besok melaksanakan dosa kembali, maka apa? Ya, taubatnya gagal ya. Seperti halnya seseorang yang taubat apa? Taubat sambal. Masya Allah, tahu sambal pedes basah bergledek, ini sambal. Taubat dah, besok nggak makan lagi. Katanya besok apa? Nanyain lagi, nanyain apa? Itulah kenapa disebut taubat. Ya, taubat sambal. Ketika ada ngeselin, ketika jauh ngangenin. Ya, ketika apa? Jauh ngangenin. Nah, ini nggak berlaku ketika seseorang ya melakukan apa? Dosa dan kemudian ia bertaubat. Hentikan perbuatan dosa tersebut. Sampai kapan? Ya, selama-lamanya, kan begitu. Kemudian yang kedua, adanya penyesalan, an-nadam. Adanya penyesalan ya. Nah, makanya ya ketika seseorang melakukan dosa kemudian dia menyesali atas dosa-dosanya ya maka ini ya salah satu di mana agar diterimanya apa? Ya taubat ya. Ya kita kenapa dalam dalam setiap ba'da shalah kita kemudian mengucap ya istighfar ya, karena kita juga
nggak pernah tahu dosa apa yang pernah dilakukan oleh tubuh ini, baik itu lidah kita yang maupun tubuh kita yang lainnya. Makanya kita memperbanyak istighfar. Ya, sambil di dalam diri kita adanya penyesalan jika ada dosa-dosa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada al-azm. Ada azm. Nanti ada bedanya. Mal farqu bainan niyyah ya wal azm. Apa perbedaannya antara niat dan azm? Umumnya niat ini ketika seseorang berniat hendak akan melakukan pekerjaan. Ya, hendak akan melakukan pekerjaan. Ya, kita nih tadi mau sholat subuh. Kan sebelum kita melaksanakan sholat, kita berniat bersamaan ma'a takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram. Mulut kita mengucap Allahu Akbar, dalam hati kita berniat usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, langsung muqtarinan bi fi'li, langsung diikuti dengan perbuatan. Ya, ini niat. Ya, tetapi berbeda dengan azam. Azam itu tekad. Ya, tekad ini bukan tekad ini bukan sifatnya pendek, tetapi sifatnya panjang. Ya, seperti halnya seseorang yang berniat ingin berangkat haji. Saya punya azam pengen berangkat haji. Kemudian apa yang ia lakukan? Ya, azam tersebut dia berusaha untuk nabung dan lain sebagainya, sampailah kemudian ia berangkat haji. Ini namanya azam. Namanya apa? Azam. Kita punya anak sekolah, ya, dipasuk pesantren, kita berazam, kalau anak kita lulus nanti kita mau tasyakuran umpamanya, itu namanya azam. Namanya apa? Ya, namanya azam. Nah, azam ini para jamaah sekalian, ya, tekad untuk apa? Untuk tidak mengulangi kembali, ya. Ya. Jadi bukan hanya hari ini kita meninggalkan perbuatan itu, tetapi tekad kita kuat untuk tidak mengulangi lagi sampai terus sampai kita sampai kita wafat, ya. Nah, ini yang berhubungan dengan Allah. Berikutnya, syarat taubat bagi manusia. Syarat taubat bagi bagi manusia, terhadap sesama manusia. Kita punya salah dengan manusia, kemudian kita meminta ampun. Apa syaratnya? Yang pertama sama dengan yang tiga tadi, ya. Meninggalkan perbuatan dosa, adanya penyesalan. Kemudian yang ketiga, tidak berazam untuk tidak mengulangi kembali. Ditambah lagi meminta dibebaskan atau dihalalkan bagi orang yang kita zalimi. Ya, tergantung kalau kaitannya dengan harta, ya berarti kita punya utang. Ya, berarti apa tuh? Ya, lunasin utang, lunasin. Ya, ada pertanyaan, ya Pak Ustadz, ya, hutang itu kan dibenci oleh agama, boleh nggak saya ngutang? Maka saya jawab boleh Pak, ya. Kita ngutang boleh, tapi dengan dua catatan. Dengan dua catatan. Ya, yang pertama, ya kita berhutang ya karena memang ada ada sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak. Hanya kalau kita nggak ngutang, ya mengancam nyawa kita. Ini kalau saya nggak ngutang, anak agak sekolah. Lalu yang kedua, yang kedua yang penting. Apa yang penting ini? Yang kedua ini, kalau engkau berhutang kepada seseorang, maka niatkan untuk mengembalikannya. Jangan pura-pura lupa.
udah apa? Udah ngutang, kemudian pura-pura apa? Pura-pura lupa. Niatin ya untuk mengembalikan. Ya. Nah, jadi kalau kita punya dosa, punya salah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada saudara sahabat kita dan lain sebagainya, ya kalau kaitan dengan harta ya lunasin. Kalau nggak kuat melunasi ya minta kebijakan, mudah-mudahan apa? Ya dihalalkan. Ya. Atau kalau kita pernah menghina, ya maka minta maaf atas kelancangan lidah kita, kan begitu. Ya, kita pernah memukul, ya minta agar apa? Ya dihalalkan. Ya kalau enggak ya dikisos, dipukul balik, kan seperti itu, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, ya adalah taubat lakukanlah terutama ketika engkau sampai pada bulan apa? Ya bulan Rajab. Ya, makanya ada salah satu ya kebiasaan guru kita Al-Maghfurullah Abuya Ayahanda Kiai Haji Nurul Anwar. Beliau itu berazam ya membiasakan itu setiap tahun beliau berangkat umroh. Ya, bahkan beliau pernah dapat kuota haji ya sebagai pembimbing, itu dikasih saya. Dan lu aja yang berangkat. Saya bilang, lah kan yang dapat kuota berangkat apa? Ya saya bilang, Abuya, kenapa saya yang berangkat? Udah tua, udah tua, udah puyeng ngurusin apa? Ngurusin jamaah, fisik udah nggak muda lagi, ya. Ya, tapi Abuya tetap ingin apa? Ya, ke tanah suci itu setahun sekali, dan Abuya seringnya mengambil di bulan apa? Di bulan Rajab. Di bulan apa? Ya, bulan Rajab. Ya, pernah sesekali ya Abuya mengambil di bulan ya puasa. Tapi karena puasa ya itu ada terutama kegiatan i'tikaf, ya. Pernah satu waktu Abuya tidak i'tikaf karena Ramadan sampai akhir Ramadan di sana. Itu santri pada nanyain, ya Abuya kenapa kok nggak ikut i'tikaf? Ya karena memang yang ditunggu-tunggu adalah apa? Ya Abuya yang sebelumnya adalah ya Kiai Nur Ali. Sehingga kemudian ya Abuya menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan yang sering Abuya untuk berangkat apa? Berangkat umroh. Ya, kita akan nunggu haji sekarang apa? Sekarang lama. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai, mudah-mudahan tahun depan normal lagi. Jadi tahun ini ya 2023 nih. Ya, mudah-mudahan saya pun bisa berangkat di tahun 2023. Sejak tahun 2020 yang seharusnya berangkat kemudian tertunda. Ya kemarin sudah mulai berangkat tapi terpotong 50%. Cuma lagi rame nih di kalangan jamaah, Pak Ustadz, ini ya Menteri Agama ngusulin 69 juta ini. Lah duit dari mana nih Pak Ustadz? Ya Allah, mudah-mudahan ya sedang diajukan ke DPR, ya mudah-mudahan ya jangan nyampe 69, gede juga itu ya. Ya, tahun lalu sebelumnya 36 juta, kemudian naik di 38.900.000 kalau nggak salah. Ya, paling mudah-mudahan sih kalaupun naik ya jangan lebih dari 40 juta dah gitu ya. Nah, ini doa-doa kita semua gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, ya silakan. Ya, kita perbanyak taubat di masjid, di rumah, kalau bisa ke tanah suci, perbanyak taubat di mana? Di tanah suci. Kemudian amalan bulan Rajab yang terakhir. Apa amalan bulan Rajab yang terakhir? Kita tahu di bulan Rajab itu ada peristiwa peristiwa penting. Peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Mustafa ya As-Sibai dalam kitabnya Syirah Nabawiyah ya Durus ya wa I'bar ya juz 1 halaman 54. Di sana dijelaskan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pertanyaan, apakah Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu ya hanya jasadnya saja atau ruhnya saja?
ya, atau apa, ruhnya saja. Ya, seperti halnya, kenapa Pak begini? Kenapa kok ada kemudian pertanyaan ruhnya saja? Karena pada hakikatnya manusia kita ini kan terdiri dari ruh dan jasad, ya. Yang membuat kita ini tidak bebas bergerak karena adanya jasad. Jasad ini bikin berat. Jasadnya bikin apa? Bikin berat. Makanya mereka yang sudah wafat, ya, jasadnya berada di alam kubur, tetapi ruhnya mereka bisa apa? Bisa kemana-mana, kan begitu? Bisa apa? Nah, makanya ketika kita tidur, ketika kita apa? Kita tidur, ruh kita keluar. Ruh kita apa? Ruh kita keluar tuh. Kemudian ada ruh yang dikembalikan oleh Allah ke jasad kita. Akhirnya kita bangun lagi tuh. Ada kemudian ruh yang tidak dikembalikan. Ya, habis apa tidur, kemudian apa? Nerus sudah. Ya, kagak apa? Ya kagak bangun-bangun lagi. Makanya kan kita doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kan begitu. Ya, kita berdoa kepada Allah atas dengan namamu ya Allah. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Bisa jadi ketika kita tidur itulah akhir hayat kita. Bisa jadi ketika kita tidur Allah masih panjangin umur kita. Makanya disunnahkan sebelum kita tidur kita ngapain tuh? Dalam keadaan suci, kan begitu. Nah, ruh kita para jamaah sekalian, jika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, pastikan mimpi itu adalah mimpi yang benar. Wah, saya bermimpi ketemu Rasul di mana? Di Ka'bah. Berarti kan ruh udah nyampe itu ke Ka'bah. Enteng ruh itu. Yang bikin berat apa? Jasad kita, ya. Nah, apakah Rasul itu ya, Isra dan Mi'raj dengan jasadnya saja? Kalau jasadnya nggak mungkin, ruhnya saja atau jasad dan ruhnya. Maka kata Syekh Mustafa As-Sibai bahwa Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'rajnya itu dengan ruh dan jasad, dengan ruh dan jasad. Nah, dari sini para jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, apa oleh-olehnya? Kan perintah sholat. Perintah apa? Perintah sholat. Ya, kalaulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perjalanan dengan ruh dan jasad, ya, kemudian oleh-olehnya perintah sholat, ya, maka kita pun juga sama. Ya, kita pun juga ketika kita hendak sholat, ya, apa yang kita lakukan? Jasad kita dan ruh kita, ya, harus apa? Ya, harus menyatu. Ya, jangan sampai engkau sholat hanya badanmu saja tanpa ruh. Itu kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang sholat, ya, kemudian ruhnya kemana-mana, nggak khusyuk, seperti halnya seperti halnya mayit. Ya, pertanyaan saya, mayit bisa nggak melakukan sesuatu? Ya nggak bisa. Artinya engkau sholatmu seperti mayit. Ya, mayit itu ya udah nggak ada gunanya. Kenapa? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, membantu orang kagak bisa, mau nambahin amalan soleh kagak bisa, kan begitu. Nah, ketika engkau sholat kemudian tidak ada kekhusyuan sedikit pun di dalam dirimu, ya, maka engkau sholat seperti halnya apa? Mayit, udah kagak ada manfaatnya. Yang engkau dapatkan hanya rasa lelah saja. Ya, makanya setidak-tidaknya para jamaah sekalian, ketika kita sholat, ya, ketika hendak niat, setidak-tidaknya engkau ingat niat, ya. Ini kadang-kadang kita kagak tahu, tadi gua sholat apa ya, gitu kan? Ya, tadi gua udah baca Fatihah atau belum? Ini rakaat berapa ya? Kok tiba-tiba udah apa? Udah tasyahud akhir. Nah, ini dikhawatirkan kalau yang salah seperti ini hanya mendapatkan apa? Lelahnya saja. Sehingga para jamaah sekalian, ketika kita sholat, apa yang kita lakukan? Sholatlah dengan jasad kita,
ya rukun-rukun salat dikerjakan, dan jangan lupa hadirkan hati kita, ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada pertanyaan begini. Ini kan Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, terjadi pada saat satu tahun sebelum Nabi hijrah. Iya, sebelum Nabi apa? Sebelum Nabi hijrah. Nabi wafat di usia 63. Kapan hijrahnya Nabi? Hijrahnya Nabi itu di bulan Dzulhijjah. Di bulan apa? Dzulhijjah, di penghujung tahun. Kan kalau bulan Hijriah itu awal tahunnya bulan apa? Bulan Muharram, ya. Jadi usia 52 tahun akhir Nabi hijrah. Nah, sampai kapan? Sampai Muharram. Kan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu nggak seperti sekarang 5-6 jam naik bis sampai, bahkan sekarang sudah ada kereta cepat 2 jam apa sampai, kan begitu. Wah, dulunya berhari-hari. Ya, dulunya apa? Dulunya berhari-hari. Nah, 1 tahun sebelum itu di usia Nabi 51 tahun. 51 tahun usia Nabi, disitulah peristiwa Isra dan Mi'raj dilakukan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Nabi diangkat menjadi Rasul di usia berapa? Di usia 40 tahun, kan begitu. Pertanyaannya, dari usia 40 sampai usia 51 tahun Nabi ngapain aja? Nah, ya, Nabi apa? Nabi ngapain aja? Apakah Nabi melaksanakan sholat atau enggak? Kan sholat di bulan apa? Ya, di usia Nabi 51 tahun, maka dijawab, ya, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya wahyu pertama melalui malaikat Jibril ketika membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ya. Nah, di saat itulah malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi wudu dan mengajarkan kepada Nabi apa? Salat. Oh, berarti udah jauh nih, ya. Jauh sebelum apa? Jauh sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi sudah diajarkan oleh malaikat Jibril untuk wudu dan salat. Sehingga ini juga bukan hanya dilakukan oleh Nabi, tetapi juga dilakukan oleh istri Nabi, Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah juga salat. Bahkan bukan hanya istrinya, tapi sahabat-sahabatnya, terutama as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam di pertama kali, ya, itu diajak oleh Nabi untuk apa? Melaksanakan salat. Lah, ada pertanyaan beginilah, apa bedanya? Kenapa kok harus terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Sedangkan Nabi sudah diajarkan apa? Salat, wudu dan salat sejak Nabi turun wahyu pertama. Bahkan Nabi sudah mengajak para sahabat untuk salat. Kenapa ada Isra dan Mi'raj? Kenapa oleh-olehnya salat? Nah, yang membedakan adalah para jamaah sekalian, ya, saat Nabi sebelum Isra dan Mi'raj, ya, Nabi sudah melaksanakan sholat, tetapi berbeda. Sholatnya Nabi, ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya, sholatnya Nabi sebelum Isra dan Mi'raj, ya, di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Rajab, ya, hanya dilakukan 2 rakaat pada waktu subuh dan kemudian 2 rakaat isya. 2 rakaat apa? Isya. Cuma 2 waktu doang. 2 rakaat subuh, 2 rakaat isya, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, kok kenapa malam hari, ya? Kenapa enggak siang hari? Nah, ini juga nanti masuk kepada penjelasan begini. Kenapa sholat di siang hari itu, ya, kita membacanya secara sir? Kenapa sholat
sholat di malam hari kita membacanya secara apa? Jahar. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dulunya, mereka kalau sudah menjelang matahari terbenam, mereka kumpulkan perlengkapan pesta. Begitu matahari terbenam, mereka mabuk, mereka berzina. Kapan kelarnya? Kelarnya ketika subuh. Ketika apa? Semalaman suntuk mereka pesta, berzina dan lain sebagainya. Kelar-kelar subuh. Itulah kenapa ketika itu Nabi sholat dibaca secara jahar. Kenapa? Karena ya orang-orang jahiliyah pada saat itu mereka sedang mabuk. Yang namanya lagi mabuk udah kagak ingat. Ya, sedangkan di siang hari ya berbahaya bagi Nabi kalau Nabi mengeluarkan suara. Sholat johor umpamanya suaranya dikuatkan. Ya, kenapa Nabi tidak menguatkan? Khawatir orang-orang jahiliyah, kafir-kafir Quraisy maupun musuh-musuh Nabi yang lainnya tahu kalau Nabi sholat taruhannya adalah apa? Nyawa. Taruhannya adalah apa? Nyawa. Makanya kan Nabi dakwah pertama kali secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi dilakukan 2 rakaat subuh, 2 rakaat apa? Ya, 2 rakaat ya Isya. Ya. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu ya mari sama-sama ya kita dari mulai akhir bulan ini di samping doa nih ya, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, umur kita sampai bulan apa? Rajab, Sya'ban, terutama bulan Ramadan sampai di bulan Rajab. Maka latihlah diri kita untuk memperbanyak ibadah. Ya, dengan tujuan mudah-mudahan kalau nanti di bulan Ramadan udah kagak kaget lagi, begitu ya. Latih dari mulai bulan apa? Bulan Rajab, setidaknya 3 amalan tadi. Sempatkan diri kita untuk puasa. 1 hari, 2 hari silakan, Senin, Kamis silakan, ya. Mau seminggu silakan, 1 bulan pun juga apa? Ya, silakan. Kemudian jangan lupa kita memperbanyak taubat. Ya, kemudian yang terakhir ya kita apa? Ya, mendirikan sholat yang 5 waktu. Kalau bisa ditambah, tambahlah dengan sholat-sholat sunnah. Pak Ustadz, ya saya pengen menambah amalan sholat yang lain selain yang 3 ini, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Ya, bulan ini adalah bulannya Allah, bulan yang Allah yang muliakan, sehingga yang kita lakukan di dalam bulan Rajab itu mudah-mudahan ya mendapat balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Sabar. Oke, baik ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di bulan akhir Sya'ban ya, dan nanti bisa bertemu di bulan ya Sya'ban. Semua yang hadir bisa hadir kembali pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر الضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.